Benjamin Franklin pernah mengatakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan bagaimana kita menghadapi masa depan. Dari pemikiran tersebut, kita bisa memahami bahwa kesiapan jauh lebih penting daripada sekedar kekhawatiran. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya perlindungan diri dalam kehidupan, agar kita tetap tenang meskipun menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak pasti. Indonesia negara hukum tidak akan pernah runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Lina dan teman-teman yang berbahagia. Perkenankanlah kami dari kelompok satu dengan saya Rizky Alfi Fikria dan rekan saya Uj Batsley Romadhoni, Abdillah Zaki, Raisa Paranandita Rape, Muhammad Nafis, dan Muhammad Ramadan. Next, kami akan mempresentasikan tentang produk asuransi jiwa keluarga Procinta Insurance. Dan inilah hasil diskusi kami. Baik, pertama-tama akan membahas mengenai deskripsi perusahaan penerbit dari asuransi Prucinta tersebut, di mana di sini kita berasal dari Prudential Syariah. Prudential Syariah itu menjadi salah satu perusahaan penerbit dari asuransi jiwa atau keluarga secara syariah, yang dimana dia merupakan spin-off dari perusahaan Prudential yang berbasis konvensional. Selanjutnya, di sini Prucinta ini menjadi salah satu produk dari Prudential Syariah, yang dimana ia berfokus pada perlindungan keluarga, dan di sini dia tuh menjadi sebuah asuransi jiwa berjangka yang berbasis syariah dan dirancang untuk membantu keluarga tetap memiliki kondisi keuangan yang stabil jika pencari nafkah meninggal dunia. Dan sedikit mengenai gambaran dari adanya polis atau penandatanganan adanya kontrak dari asuransi jiwa. Baik, dalam penggunaan asuransi Cinta sendiri, kita memiliki dua akad di dalam asuransi Cinta yang diterbitkan oleh Prudential Syariah. Pertama ada akad tabaruk, di mana akad tabaruk sendiri menjadi sebuah akad hibah dalam pengumpulan dana, di mana satu pemegang polis kepada dana tabaruk memberikan dana tabaruk untuk tujuan tolong menolong. Jadi nanti dana ini akan diputar, akan membantu semua orang yang nantinya akan berinvestasi pada asuransi yang ada di Purcinta atau yang ada di Prudential Syariah. Kemudian yang kedua adalah wakalah bil ujrah, di mana ini menjadi sebuah akad antara pemegang polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan pengelolaan dengan tujuan yakni memberikan sebuah kuasa kepada pengelola untuk mengelola asuransi jiwa syariah yang sudah diinvestasikan. Selanjutnya, mengenai persentase iuran dari akad baru itu sendiri dijelaskan dalam Prudensial Syariah itu sekitar 17% dari kontribusi yang diberikan oleh sang investor dari asuransi ini atau pemegang polis ini. Nah, kemudian dari wakalah bil ujroh, frekuensi ujrohnya itu disesuaikan dengan tahun polis, mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-10, bahkan hingga tahun selanjutnya, dengan persentase yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya ini resiko yang dilindungi. Dapat dilihat di sini asuransi di sini berisi tentang resiko apa aja yang dapat dilindungi dalam asuransi prudensial tersendiri. Yang pertama ada resiko meninggal dunia. Resiko meninggal dunia ini merupakan resiko yang utama dilindungi adalah meninggal dunia, di mana peserta memperoleh santunan asuransi dari dana tabaruk sebesar 10% sesuai ketentuan polis. Jadi, resiko meninggal dunia ini adalah resik, dasar dari asuransi asuransi jiwa. Yang kedua ini ada risiko kecelakaan, yang dimana risiko kecelakaan sendiri ini ketika peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan, berarti peserta tersebut memperoleh tambahan manfaat asuransi sebesar 200% dari santunan asuransi. Yang terakhir ada manfaat tambahan khusus. Di manfaat tambahan khusus ini
ketika peserta dalam kondisi tertentu seperti periode Ramadan, misalnya peserta mengalami kecelakaan pada periode Ramadan, berarti diberikan tambahan manfaat sebesar 100% atas risiko kecelakaan. Artinya, dari risiko kecelakaan itu mendapatkan tambahan 100%, mendapatkan tambahan 200%, di manfaat tambahan khusus itu juga mendapatkan tambahan sebesar 100% akibat karena terjadinya di periode Ramadan. Dapat diartikan, resiko yang dilindungi ini berbasis prinsip tolong-menolong atau tabaruk antar peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kebalikan dari yang tadi sudah dijelaskan, yaitu risiko yang tidak dilindungi. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu tindakan disengaja. Jadi tindakan disengaja ini adalah risiko yang terjadi akibat perbuatan sengaja oleh peserta tidak akan ditanggung oleh asuransi. Misalnya bunuh diri, terutama dalam masa awal polis, atau tindakan kriminal. Hal ini karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mencerminkan konsep saling tolong-menolong. Lalu yang kedua ada kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya yang dimaksud adalah penyakit atau kondisi kesehatan yang sudah ada sebelum peserta mendaftar, biasanya tidak dijamin, terutama jika tidak diungkapkan secara jujur. Dalam asuransi syariah, kejujuran sangat penting karena menjadi dasar kepercayaan dalam akad antara peserta dan pengelola. Lalu yang ketiga ada pengaruh zat terlarang. Yang dimaksud adalah risiko yang timbul akibat penggunaan alkohol, narkoba, atau obat terlarang tidak akan ditanggung. Hal ini karena penggunaan zat tersebut dilarang dalam Islam dan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko secara tidak wajar. Lalu yang terakhir ada risiko besar atau force major. Peristiwa besar seperti perang, kerusuhan, atau bencana sosial tertentu biasanya tidak dijamin karena dampaknya luas dan tidak dapat diprediksi. Risiko seperti ini sulit ditanggung oleh sistem asuransi karena dapat mempengaruhi banyak peserta sekaligus. Tujuan pengecualian ini adalah untuk menjaga prinsip syariah seperti amanah, keadilan, menghindari penyalahgunaan klaim, serta melindungi kepentingan seluruh peserta agar sistem asuransi tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya menjelaskan metode perhitungan dan pembayaran iuran dana tabaruk. Nah, dalam asuransi syariah, kontribusi yang dibayarkan peserta tidak sepenuhnya menjadi milik pribadi, tetapi dibagi ke beberapa komponen. Salah satunya adalah dana tabaruk, yaitu dana hibah untuk tolong-menolong antar peserta. Nah, selain itu terdapat ujroh sebagai imbalan untuk pengelola serta porsi nilai tunai sesuai ketentuan produk. Besar kontribusi sudah ditentukan di awal dan dipengaruhi oleh usia, manfaat, dan jangka waktu. Nah, pembayarannya itu dilakukan secara berkala dan harus tepat waktu agar polis tetap aktif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme pengelolaan dana tabaruk. Yang pertama, peserta membayarkan kontribusi kepada perusahaan asuransi. Kemudian, kontribusi tersebut akan dialokasikan ke dalam beberapa bagian, salah satunya adalah dana tabaruk yang menjadi inti dari sistem asuransi syariah. Dana tabaruk ini selanjutnya digunakan untuk beberapa keperluan seperti pembayaran klaim kepada peserta yang mengalami risiko, pembayaran kontribusi reasuransi, serta pengembalian dana dalam kondisi tertentu. Apabila dalam kondisi tertentu dana tabaruk tidak mencukupi untuk membayar klaim, maka perusahaan akan memberikan talangan dalam bentuk kord atau pinjaman tanpa bunga. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan dana setelah dikurangi seluruh kewajiban, maka akan terbentuk surplus underwriting yang nantinya dapat didistribusikan sesuai ketentuan. Nah, dengan mekanisme ini, terlihat bahwa asuransi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan prinsip tolong-menolong atau ta'awun antar peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, tentu saat risiko itu terjadi,
Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengajukan klaim asuransi yang benar? Nah, di sini ada beberapa tahapan yang perlu diajukan. Yang pertama adalah pengajuan klaim oleh pihak berhak itu sendiri. Tahap pertama ini nanti akan dimulai ketika terjadi risiko yang mana akan dijamin dalam bentuk polis seperti sakit, kecelakaan, atau kerugian lainnya. Nah, nanti pihak yang berhak yaitu tertanggung, ahli waris, atau pemegang polis harus segera mengklaim kepada perusahaan asuransi. Nah, tetapi ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Seperti klaim itu harus diajukan sesuai dengan batas waktu tertentu sesuai dengan yang tercantum pada polis itu sendiri. Misalnya 30 hingga 60 hari sejak kejadian. Jika melebihi batas maka gugur seperti itu. Lalu pengajuannya harus dilakukan melalui kantor cabang, misalnya agen asuransi atau website atau aplikasi resmi. Nah, nanti ada juga informasi awal yang akan biasanya diminta seperti nomor polis, identitas tertanggung, atau kronologi kejadian sebagai penguat di awal. Lalu yang kedua adalah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Setelah tadi pengajuan awal, maka pihak asuransi nanti akan meminta dokumen petunjuk pendukung untuk memverifikasi atau mengklaim seperti itu. Dokumennya seperti jika asuransi kesehatan, misalnya kwitansi atau resume medis, resep obat dan sebagainya. Atau mungkin asuransi jiwa, surat keterangan kematian, hingga identitas ahli waris seperti itu. Lalu yang ketiga adalah proses verifikasi oleh pengelola. Setelah tadi pengajuan, nanti perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan terhadap klaim yang sudah diajukan tentang validasi data polisnya, apakah aktif atau preminya dibayar tepat waktu. Lalu pemeriksaan jenis resikonya, apakah termasuk yang dijamin, hingga menganalisis dokumen-dokumen yang dikumpulkan tadi. Jika diperlukan nanti akan perusahaan asuransi ini melakukan survei lapangan, wawancara, hingga investigasi seperti itu. Sehingga kemungkinan hasil verifikasi nanti bisa disetujui, bisa ditunda, hingga ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan polis. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah persetujuan dan pembayaran klaim. Nanti jika klaim itu disetujui, maka perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran sesuai dengan manfaat polis seperti itu. Bisa langsung ditransfer ke rekening atau dibayar langsung ke rumah sakitnya, cashless, hingga penggantian biayaan atau reimbursement seperti itu. Tetapi perlu juga diperhatikan ada beberapa besaran klaim yang harus disesuaikan peruntukannya seperti itu. Misalnya ketentuan polisnya hingga limit manfaatnya. Lalu ada juga waktu pencairan. Biasanya ini terjadi 7 hingga 14 hari setelah persetujuan. Seperti itu. Next. Lalu yang terakhir adalah berkas verifikasi klaim. Nah, ini adalah kumpulan daripada berkas-berkas yang akan dibutuhkan untuk pengajuan, mulai dari polis asli, formulir, surat keterangan dokter, hingga informasi data rekening pemegang polis. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next slide. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai ketentuan dari surplus atau defisit underwriting itu sendiri. Nah, untuk definisi dari surplus underwriting itu sendiri merupakan selisih positif dari total iuran tabaru ke dalam dana tabaru, pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran manfaat asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Nah, untuk rumus dari surplus underwriting itu sendiri dapat kita lihat di sebelah kiri bawah. Untuk polis asuransi yang kita bahas ini sendiri, untuk surplus underwriting-nya apabila ada, akan ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun keuangan berikutnya. Nah, untuk pembagian surplus underwriting ini sendiri akan mengikuti ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada 80% dibagikan kepada seluruh pemegang polis,
dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam ayat 20 sampai dengan ayat 22. Nah, untuk yang kedua ada 10% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam dana tabaruk. Dan untuk yang terakhir, ada 10% merupakan hak dan diserahkan kepada pengelola. Nah, untuk ayat-ayatnya dapat kita lihat di sebelahnya itu ada ayat 20, 21, dan juga ayat 22. Oke, mungkin selebihnya ini ada lampiran terkait polis contoh real asuransi yang kita punya. Ini untuk polis asuransi ini sendiri kita ambil dari Prudential, terutama untuk produknya sendiri adalah Percinta. Baik, mungkin demikian presentasi hasil diskusi kami terkait dengan asuransi jiwa syariah Prudesinta Cinta. Sebelum kami tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Lina selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Manajemen Asuransi Islam dan juga teman-teman yang berbahagia. Izin menutup dengan sebuah pantun, pergi berlayar menuju seberang. Angin berhembus membawa bahagia, jangan tunda perlindungan sekarang, gunakan asuransi jiwa untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.